Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, pernahkah kalian mendengar kata Isra Miraj? Perjalanan Nabi Muhammad SAW menembus langit ketujuh. Apakah semua sudah tahu peristiwa Isra Miraj? Peristiwa Isra Miraj adalah perjalanan agung Nabi Muhammad menuju langit ketujuh untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa singkat Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Isra Miraj merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra Miraj, Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina menuju langit ketujuh kemudian ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang menembus langit ketujuh itu hanya ditempuh satu malam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa salat 5 waktu. Mengapa dikatakan Isra Miraj? Sebenarnya Isra dan Miraj merupakan dua peristiwa berbeda. Namun karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan maka disebutlah Isra Miraj. Dalam perjalanan bertemu Sang Pencipta, selain ditemani malaikat Jibril, Rasulullah mengendarai burak, yakni hewan putih panjang, berbadan besar melebihi keledai dan bersayap. Dikisahkan burak, sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Dalam hadits tersebut dikisahkan, di langit tingkat pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihi salam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua Nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa alaihi salam dan Yahya alaihi salam juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah dia ke langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihi salam, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan, dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Kabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya, Nabi Musa alaihi salam berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Muhammad SAW, Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir,
Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihi salam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya. Setiap harinya, tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib salat. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ketujuh. Ia adalah pemisah. Disebut Muntaha atau akhir karena ia merupakan batas akhir dari sebuah perjalanan. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pohon sidr adalah pohon bidara. Masih dalam hadits yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib salat 5 waktu dalam sehari. Perjalanan Rasulullah saat itu tidaklah mudah, meskipun beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap saja Nabi menghadapkan dengan berbagai godaan. Godaan pertama, ketika Nabi ditawari meminum khamar atau susu, namun Rasulullah lebih memilih susu. Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW juga selalu diganggu dengan panggilan dari setan, iblis dan perempuan penggoda. Ketika mencapai Sidratul Muntaha di langit ketujuh, maka perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berakhir. Perintah yang diterima Rasulullah saat itu yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Menyadari hal itu membuat Nabi Muhammad meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan salat wajib 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Dengan adanya kisah perjalanan ini semoga dapat mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan salat 5 waktu yang disyariatkan. Peristiwa Isra Miraj juga telah tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian kisah tentang bagaimana peristiwa Isra Miraj terjadi. Semoga selalu jadi pengingat kita untuk tetap menjalankan perintah Allah SWT. Amin ya robbal alamin.